Hai sedulur netizen, Novia Aprilia kembali hadir untuk Anda di podcast Apa Jare. Dan senang banget bisa hadir di podcast Apa Jare lagi. Kita setiap harinya selalu menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Dan kali ini pun, ini sosok luar biasa ya. Ini yang nanti akan menjadi wakil rakyat ya di Kabupaten Cirebon. Dewan terpilih Kabupaten Cirebon periode 2024-2029. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Lukman Hakim. Saya panggil Pak atau Mas ya, karena masih muda juga nih ya, termasuk ya. Mas aja nih ya, Mas Lukman Hakim. Oke, ini Dewan terpilih untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Gimana kabar ini Mas? Baik. Luar biasa ya, ini kita mau tahu bagaimana aktivitasnya beliau, berkenalan lebih dekat lagi nih, biar nanti warga juga, oh ini loh wakil rakyat kita nanti yang bisa menampung aspirasi ya, khususnya di Dapil 5 ya, pastinya. Oke, ngomong aktivitas bagaimana nih keseharian nih Mas Lukman? Alhamdulillah baik, lancar, sehat Mbak Novi. Biasanya ngapain aja sih Mas aktivitas Anda nih? Ya kebetulan saya juga di bidang wira swasta ya, ya ada beberapa bisnis yang kita pegang. Oke, jadi aktivitasnya padat ya, Mas Lukman Hakim ya. Lumayan padat. Terus ini sebagai dulu juga mantan Bapak Kuwu nih ya, Kuwu Rawa Urip ya, Iya, betul ya. Oke, ini sebagai Kuwu dulu di Rawa Urip. Ini punya pengalaman pastinya ya, nanti untuk bisa membangun ya Kabupaten Cirebon juga sebagai Dewan terpilih ya. Gimana sih rasanya nih sudah terpilih menjadi Dewan anggota DPRD Kabupaten Cirebon? Senang pastinya. Ya alhamdulillah Mbak. Intinya ya kami sangat bersyukur, khususnya saya sangat bersyukur bisa terpilih, dan ya saya juga berterima kasih kepada konstituen-konstituen saya dan masyarakat yang mau mempercayakan saya nanti duduk di DPRD Kabupaten Cirebon. Siap nanti berarti September ya pelantikan tuh? Kalau nggak salah 16 September 2024. Ya. Waduh, berarti sekarang sedang mempersiapkan semuanya nih ya, berkas-berkas untuk pelantikan nanti ya? Alhamdulillah udah siap semua. Sudah siap semua, tinggal nanti pas pelantikan ya di September. Oke, selamat sudah menjadi wakil rakyat ya yang dipercaya oleh warga ya. Ini untuk 5 tahun ke depan. Punya misi apa sih ini untuk membawa kabupaten lebih baik lagi nih sebagai wakil rakyat, pasti juga ini untuk menampung ataupun memperjuangkan warga di Dapil 5 nih, Mas Lukman? Ya, saya selaku wakil rakyat nanti yang jelas pasti punya visi dan misi yang terutamanya untuk kebaikan masyarakat luas ya. Karena pada prinsipnya ya, kenapa saya terjun di politik, terjun di DPRD Kabupaten Cirebon ya agar bisa berbuat banyak untuk masyarakat banyak. Karena kalau kita mau berbuat banyak tapi kita dari kantong sendiri dan lain sebagainya, mau berapapun yang kita keluarkan itu tidak akan berdampak dan tidak akan pernah cukup untuk masyarakat banyak. Oke, lebih luas lagi dan membantunya itu ya. Ini punya apa ya, misi yang sangat luar biasa ya untuk membantu warga Kabupaten Cirebon khususnya. Memang apa sih kebanyakan yang disampaikan dari warga nih kepada Anda nih, Mas Lukman? Kalau saya kan berada di Dapil 5 ya Mbak. Kalau Dapil 5 itu kan meliputi Kecamatan Pangenan, Gebang, Babakan, Losari, Pabedilan. Mayoritas di sana ya kebanyakan petani dan nelayan. Juga di Kecamatan Pangenan ya sebagian adalah petambak garam. Yang notabene ya itu berkaitan dengan ya kelautan, dengan pertanian. Ya banyak keluh kesah dari masyarakat sekitar, dari konstituen saya yang notabene mereka yang mengeluh kesahkan untuk nelayan pada saat mereka panen raya di nelayannya harganya juga anjlok. Harganya anjlok. Dan untuk tapi jika musim paceklik kayak gini mereka juga hampir tidak mempunyai pemasukan untuk keseharian. Dan untuk pertanian sudah menjadi rahasia umum Pak ya. Kalau pertanian juga hari ini bercocok tanam, bertani itu tidak sulit untuk menguntungkan karena pupuk mahal dan lain sebagainya. Memang bukan permasalahan di Kabupaten Cirebon saja, karena setiap daerah ya, setiap daerah, dan ini menjadi permasalahan nasional. Tapi ya
dengan kita berada di DPRD, ya semoga ke depan ya saya bisa berkontribusi, minimal bisa menyuarakan aspirasi keinginan masyarakat yang ada di Dapil 5 pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Cirebon ini, Mbak. Oke, jadi ini para petani ini merugi ya, biaya produksinya mahal, Ya. tapi saat panen gitu ya, harganya jatuh. Kalau untuk tahun ini kemungkinan masyarakat tidak begitu mengeluhkan, Mbak. Tapi ya tetap saja mereka tuh yang dikeluhkan adalah harga pupuk yang ya luar biasa. Kalaupun yang bersubsidi juga mereka hanya memperoleh beberapa kintal yang sebenarnya tidak mencukupi untuk lahan yang mereka garap. Stok terbatas nih ya. Stoknya terbatas gitu. Ini menjadi PR juga nih ya, yang harus dicarikan solusinya agar nasib mereka ini benar-benar aman setiap tahunnya nih, Mas Lukman ya. Karena kan setiap tahunnya pasti begitu ya, jadi antisipasi. Ini tuh pertanian, nelayan juga ya. Ada yang disampaikan kepada Anda soal harga solar mungkin? Ya, kompleksnya Mbak, bicara nelayan tuh. Ya, walaupun hari ini misalnya POM untuk nelayan itu ada, tapi ya mereka juga masih mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan ini aja tuh harus mereka untuk pembelian bahan bakar aja mereka harus mempunyai surat izin. Oh iya betul, harus ada surat izin itu ya. Yang itu yang menjadi kendala, masih menjadi kendala masyarakat. Apa dari surat izin tersebut ribet atau mereka yang kurang info atau gimana sih, Pak Dewan? Ya sebenarnya kalau ditempuh ya bisa, cuman kan memang karena masyarakat nelayan kan tahu sendiri Mbak, yang kebanyakan juga SDM-nya, yang sehingga ya mereka pengennya tahu beres lah. Betul, tapi ya sekali lagi bahwa ya kendalanya banyak, apalagi cuaca yang jadi kendala yang utama bagi mereka. Iya. Cuaca ekstrim, angin gitu, kadang hujan lebat juga ini kan mereka harus menyandarkan perahunya nih ya. Nggak ada aktivitas dong berarti. Hampir nggak ada aktivitas kalau sedang cuaca ekstrim seperti ini, Mbak. Kebanyakan kalau misalnya dengan kondisi yang begitu di wilayah Anda tuh aktivitas mereka apa nih sebagai pengganti tidak melaut itu? Justru mereka tuh hampir tidak mempunyai aktivitas pada saat musim ekstrim seperti ini. Mereka hanya nanti menunggu bisa berlaut lagi pada saat cuacanya bagus, kondisinya normal dan lain sebagainya. Waduh, ini buat dapur yang ngebul gimana dong? Harus deh, perut juga harus terisi, harus kenyang juga kan? Ya, makanya itu mungkin nanti pada saat nanti duduk di DPRD, ya ini menjadi permasalahan bersama yang harus kita cari solusi. Ya bukan nanti mungkin saya dengan teman-teman DPRD lainnya di komisi yang membidangi ya tadi pertanian, kelautan dan lain sebagainya ya kita bisa cari solusi yang terbaik buat para warga. Berarti nanti saat sudah dilantik, sudah menjabat ya aktivitas, berarti Pak Lukman ini memilih komisi? Kalau dari permasalahan yang tadi kita bahas, Mbak, kalau yang di Dapil 5 sendiri, konstituen saya juga banyak untuk nelayan, pertanian. Ya, secara pribadi saya berminat di Komisi 2. Komisi 2. Karena perekonomian juga di situ ya. Karena Komisi 2 itu mencakup perekonomian kayak pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, perizinan dan lain sebagainya. Ya lumayan berat juga lah tugasnya ya. Ya, kalau di Komisi 2 kan memang kurang lebihnya 12 bidang ya di Kabupaten Cirebon ini. Ya saya rasa ya itu juga menjadi tonggak keberhasilan Kabupaten Cirebon itu sendiri, Mbak. Karena kalau permasalahan-permasalahan yang ada di Komisi 2 nanti bisa
terrealisasikan, itu juga bisa menjadi acuan keberhasilan untuk Kabupaten Cirebon sendiri. Mantap sekali Bapak Dewan yang satu ini ya. Ini konsen ini ya untuk membantu warga Kabupaten Cirebon ya. Yang utamanya khususnya untuk meningkatkan perekonomian juga Kabupaten Cirebon ya. Berarti harus punya program-program yang baik nih ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon di pemerintahan nanti nih ya. Iya. Pastilah, saya juga nanti saya dan teman-teman anggota DPRD yang lain sekiranya nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Bupati dan jajarannya, yang sehingga nanti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah itu yang sekiranya mampu dan baik untuk masyarakat sekitar. Oke, sekarang yang pemerintahan sebelumnya nih ya, menurut Anda sudah baik belum sih? Kalau saya melihat pemerintahan yang sebelumnya juga sudah baik, Mbak. Adapun ada sedikit kekurangan, bahkan sampai ada pemerintahan yang tersandra oleh kasus korupsi, mungkin nanti jadi jadi PR kita bersama, sehingga ke depan jangan sampai terjadi lagi kasus yang serupa di Kabupaten Cirebon, karena itu sangat mencoreng nama baik Kabupaten Cirebon sendiri. Dan mungkin saya juga nanti ke depan bisa bekerja sama dengan dewan-dewan yang lain. Nanti kalau bisa nanti kita akan membuka kontak pengaduan, Mbak, untuk perihal tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, tapi yang bersifat ya memang aduan tersebut ya memang objektif dan benar, yang tidak berdasarkan prasangka. Oke, tidak hoax juga malah mengadu domba begitu buat rame viral gitu ya. Itu yang. Oke, ini berarti menampung aspirasi warga secara online juga dong ya. Ya, ke depan saya sih menginginkan seperti itu. Sehingga apa yang menjadi keluh kesah warga itu bisa diakomodir oleh kita teman-teman dewan di DPRD. Oke, selama ini yang sudah masuk langsung japri itu pasti banyak juga dong. Banyak lah, Mbak. Oke, ini sebagai tugas wakil rakyat ini kadang tidak mengenal waktu, mengenal hari juga ya. Ini Sabtu Minggu ya tetap. Ini sudah pengalaman juga sebagai Bapak Kuwu dulu nih ya. Kayaknya non-stop ya, Pak Dewan ini. Ya memang kalau masyarakat itu ya satu keinginan mereka tuh satu, apapun permasalahan mereka ya bisa dicarikan solusinya. Dan ya kita juga itu sudah menjadi risiko kita untuk menjadi pejabat publik ya, Mbak. Ya kita juga harus siap, karena memang ya konsekuensinya itu seperti itu, bahwa kita harus siap melayani kapan saja, waktunya di mana saja yang sekiranya ya masyarakat bisa terakomodir keinginannya. Oke, dukungan keluarga pasti penuh dong ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah mendukung semua nih ya. Walaupun nanti konsekuensinya jarang pulang, karena kebanyakan di luar gitu aktivitasnya. Ya, kalau keluarga sih selama ini alhamdulillah sangat mendukung, sangat mensupport apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita. Adapun nanti kita banyak tugas di luar dan lain sebagainya ya itu konsekuensi yang memang harus kita terima. Betul ya, memang ini sebagai wakil rakyat juga ya, itu punya tugas yang berat, dan pasti juga ini nanti selama bertugas ini targetnya apa nih dari Pak Lukman sendiri? Kalau buat target tadi sedikit banyaknya sudah saya sampaikan. Kalau nanti pada saat saya di komisi 2 itu kan itu harapan, Mbak. Tapi pada prinsipnya adalah kita di partai itu kan apa yang kita suarakan adalah suara rakyat, dan di partai itu kan ditentukan oleh pengurus DPC nanti. Dan kalau saya pribadi ya sangat, apapun ditempatkan dimanapun saya akan menuruti, siap dimanapun sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh partai itu sendiri gitu. Dan untuk target saya nanti ke depan ya tadi, bahwa saya ingin nanti pada saat duduk di komisi yang ditugaskan, saya mampu membawa kebaikan, kemaslahatan banyak untuk warga Cirebon sendiri pada umumnya. Warga Cirebon ini Pak Lukman Hakim ini dari PDI Perjuangan ya. Ini partai besar yang solid ya. Ini siap ya untuk membawa perubahan yang lebih baik sebagai wakil rakyat di Kabupaten Cirebon ya.
Oke, ini sudah berapa lama nih bergabung di PD Perjuangan nih? Lumayan lama Mbak, sejak 2020. Setelah lepas dari ya, tugas sebagai KUU? Sebagai KUU kan saya juga selesai jadi KUU kan masa periode 2013 sampai 2019. Dan memang di KUU kan itu ada di pasal itu nggak boleh berpolitik selama menjabat jadi KUU. Yang akhirnya setelah selesai menjabat jadi kepala desa di 2020 saya bergabung dengan PDI Perjuangan. Oke, kenapa memilih PDI Perjuangan? Kenapa saya memilih PDI Perjuangan? Yang pertama dulu bahwa saya simpatisan, Pak. Yang pertama awalnya. Yang kedua juga saya memandang ideologi PDI Perjuangan ya selaras dengan hati nurani saya yang notabene PDI Perjuangan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat bawah. Kalau di kita tuh kepentingan wong cilik, yang sehingga apapun nanti yang saya kerjakan itu sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Oke, dari kendaraan politik itu juga meluluskan Anda nih ya sebagai wakil rakyat, ini luar biasa ya. Kepercayaan dari warga ini sangat penting ya. Anda juga dipercaya warga ini sebagai wakil rakyat ini ingin melakukan yang terbaik pastinya. Oke, dari warga juga banyak di wilayah Timur Cirebon ya. Kebanyakan itu ya kita tahu juga soal infrastruktur. Ya. Banjir juga di sana masih menahun ya. Ini bagaimana nih? Walaupun nanti bukan komisinya ya, kalau bisa memang nanti masuk ke komisi 2, ini bagaimana? Ya, kalau infrastruktur kan memang di komisi 3 Mbak ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa lintas komisi. Dan bicara infrastruktur ya kita juga harus objektif melihat Mbak ya. Kalau ke periode kemarin ya, khususnya di tahun 2020 kita kan menghadapi badai COVID yang luar biasa sehingga anggaran semua tersedot untuk COVID. Dan benar apa yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi bahwa luar biasa keluh kesahnya masyarakat tentang infrastruktur. Tapi ya insya Allah dengan kita bersama-sama dengan dewan lain ya akan mencari solusinya, dan insya Allah untuk 2025 dan 2026 itu bisa teratasi Mbak. Ada progres ya, sekarang pun sudah ada ya benar-benar perbaikan gitu ya. Mulai. Tapi benar Anda merasakan sendiri ya, Mas Lukman ya, di wilayah timur ini aktivitasnya kan memang tinggal di sana kan ya? Ya benar, untuk saya sendiri juga merasakan, apalagi komplain warga luar biasa. Tapi pada prinsipnya ya itu tadi saya sampaikan bahwa warga juga harus menilai ini secara objektif, karena ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja, ini juga menjadi tanggung jawab ya bukan eksekutif saja, tapi juga tanggung jawab legislatif juga, yang sehingga ya nanti kita bersama-sama cari solusi dan secepat mungkin untuk pembenahannya. Kadang sudah ada ya solusinya, tapi ya tidak bertahan lama karena nanti terulang kembali yang mengeluh pasta dengan bahan-bahan yang tidak bagus gitu ya, tidak berkualitas. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Ya mungkin ini adalah fungsi nanti kita di DPRD Pak, karena kita di Dewan kan yang seperti Mbak sampaikan tadi bahwa tugas kita adalah ya regulasi, budgeting, controlling ya. Mungkin itu nanti tugas kita bersama sebagai Dewan untuk kontrol dalam pembangunan infrastruktur nanti. Oke, biar nanti nggak ada lagi tuh yang berlubang ya. Terus dari dampaknya juga ada korban yang jatuh gitu kan. Amin. Ya, ya saya yakin ke depan, saya pribadi sangat yakin ke depan Cirebon akan lebih baik lagi. Karena ya karena dari mana kita Cirebon akan baik kalau bukan dari kita pribadi sendiri yang yakin. Dan saya yakin nanti saya dan teman-teman Dewan nanti di DPRD akan berjuang, akan ya tadi mengawasi sistem pengawasan yang ketat sehingga
infrastruktur pembangunan di Kabupaten Cirebon itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke, apakah ini membuat Anda juga tertarik menjadi wakil rakyat atau dengan banyak permasalahan mencoba untuk bisa berkontribusi itu? Ya mungkin itu salah satu juga Mbak, karena tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau kita ingin membenahi daerah, lingkungan sekitar masyarakat, tapi dengan tenaga kita sendiri mungkin itu tidak seberapa. Tapi kalau kita di DPRD, kita terjun di pemerintahan, minimal kita bisa memberikan kebijakan yang nanti banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke. Permasalahan di Kabupaten Cirebon itu soal jalan ya, kemudian juga banjir, terus sampah juga. Terus juga ini soal bantuan-bantuan yang lainnya lah. Ini ya diharapkan juga Anda duduk di parlemen ini bisa berikan yang terbaik ya untuk warga ya. Pasti Mbak, kita juga sudah berkomitmen khususnya juga dengan teman-teman di fraksi PD Perjuangan bahwa apa yang menjadi permasalahan-permasalahan masyarakat tadi yang sudah Mbak Novi sampaikan bahwa infrastruktur dan lainnya, ya kita sudah berkomitmen agar nanti ke depan kita melakukan pengawasan dan perbaikan yang lebih baik lagi. Oke, ini salah satu tokoh yang luar biasa juga ya, dari desa langsung ya sebagai wakil rakyat. Wah, jangan-jangan nanti bentar lagi ya di tahun-tahun berikutnya maju lagi di tingkat yang lebih tinggi. Amin, doain aja. Adalah mengarah ke sana juga nih ya. Ya, pada prinsipnya saya pribadi ya kondisional aja Mbak. Saya juga tidak ingin memaksakan suatu keinginan yang sekiranya itu nanti tidak maslahat untuk masyarakat banyak. Iya, betul. Apalagi sekarang ini menuju pilkada nih ya, muncul juga tokoh-tokoh muda seperti Anda juga nih ya, yang meramaikan. Tidak tertarik ke situ tuh? Untuk sekarang? Belum. Nanti ke depannya kita lihat. Dan ya insya Allah Mbak, ini bukan kampanye, tapi PD Perjuangan sendiri sudah mempunyai kandidat dan calon bupati yang saya yakin sudah kompeten dan berbuat banyak untuk Kabupaten Cirebon. Yang saya yakin ke depan PD Perjuangan mampu menjadi contoh dan tonggak pembangunan di Kabupaten Cirebon itu sendiri. Oke, ini tugas sebagai kader partai juga nih ya? Ya. Nanti memenangkan Kang Imron ya? Pasti Mbak, pasti. Karena beliau juga selain jadi ketua DPC juga beliau juga pernah menjabat wakil bupati dan PLT bupati, dan saya melihat juga beliau sudah banyak berkontribusi untuk Kabupaten Cirebon. Karena walau bagaimanapun dengan ketokohan dia yang notabene juga pernah berorganisasi di organisasi terbesar di Indonesia ini ya, beliau sangat kompeten, dan saya yakin beliau masih yang terbaik untuk dari yang baik di Kabupaten Cirebon ini untuk Kabupaten Cirebon. Karena sudah ada pengalaman juga memimpin ya. Oke. Dan apa sih kunci sukses dari Lukman Hakim? Di usia berapa sekarang? Saya sudah 44 tahun. Wow, masih muda lah tergolongnya nih ya. Jadi bisa juga merangkul anak-anak muda ya, aspirasi dari anak muda ya. Apa kunci sukses Anda nih? Mungkin saya sering menyampaikan ya, khususnya karena saya juga memang basic background saya adalah pembisnis. Saya juga sering menyampaikan ke pegawai-pegawai saya dan lain sebagainya. Yang pertama ya kemauan. Dan mimpi yang sekiranya pada saat kita mempunyai kemauan, mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita, apalagi cita-citanya mulia dan lain sebagainya, saya yakin bisa terwujud. Jangan takut bermimpi berarti ya. Walaupun tingginya ya tinggi banget gitu, tapi ya dicoba saja begitu untuk mencapai impian tersebut begitu. Wah, pertanyaannya udah mulai mengarah ke bisnis kalau begini. Oke, tapi benar ya, kita nggak boleh takut bermimpi ya. Iya, oke, pasti. Kita nggak tahu juga kelak nanti kita bagaimana gitu kan, teman. Yang harus kita sadari adalah hari ini, bagaimana kita hari ini adalah sebenarnya mimpi kita 10 atau 15 tahun yang lalu. Dan bagaimana kita nanti 10 atau 15 tahun yang akan datang ya
tergantung mimpi kita hari ini gitu. Itu yang dirasakan. Ya. Dulu tuh bermimpi ingin jadi kuwu atau ingin menjadi wakil rakyat gitu? Iya, minimal itu pernah terbersit dan ya mungkin karena memang saya juga dari kecil ya sudah mempunyai keinginan untuk membantu masyarakat dan lain sebagainya. Ya walau sebenarnya itu tidak pernah dibayangkan, tapi ya minimal ada keinginan untuk membantu masyarakat sekitar dan lain sebagainya yang akhirnya dengan sendirinya ya bisa mencapai seperti yang hari ini akhirnya saya terwujud. Ini mulia loh ya, membantu masyarakat ya. Oke, tapi jauh ya dari dulu cita-cita Anda saat kecil? Ya jauh banget Mbak, karena ya memang kalau flashback ke belakang ya saya juga udah ditinggal oleh orang tua laki-laki sejak kelas 5 SD dan sejak masa remaja juga orang tua sudah tidak sudah tidak bisa bekerja lagi dan lain sebagainya, yang akhirnya ya dari situ ya kita mempunyai keinginan untuk merubah diri sendiri. Oke, tapi termasuknya ini produk yang unggul ya. Ya, mandiri juga dia termasuk ya untuk salah satu warga Cirebon yang akhirnya bisa membuktikan ya. Ini luar biasa dengan kemampuan ataupun tekad yang kuat ya. Amin. Akhirnya juga bisa berguna nanti untuk warga. Amin, pasti Mbak, pasti. Karena ya kita hidup ini kan sebenarnya yang utama adalah untuk masyarakat banyak, untuk kita sejauh mana sih bisa berbuat banyak untuk orang banyak. Kalau hanya untuk diri sendiri, untuk pribadi mungkin ya kita sudah lebih dari cukup ya. Tapi kan bagaimana kita berbuat untuk masyarakat banyak yang notabene yang itu yang sebenarnya pada hakikatnya. Oke, pengalaman sebagai kuwu ya pernah ya, ini tahulah permasalahan di warga Kabupaten Cirebon ya, kemudian naik tingkat lagi ya. Ini berarti semakin besar loh ya. Ini bukan PR ya, apa ya, ini termasuknya juga ini untuk membantu warganya karena lingkungannya lebih luas lagi ya. Ya mohon doanya aja Mbak. Ya, dan yang sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa dengan pengalaman saya juga pernah menjabat menjadi kuwu di Kabupaten Cirebon periode 13 sampai 2019 dan hari ini kita dipercaya juga untuk duduk di parlemen DPRD Kabupaten Cirebon. Ya intinya ya pada prinsipnya ya saya ingin berbuat banyak untuk masyarakat. Oke, berbuat banyak untuk warga Kabupaten Cirebon. Oke, sampai sukses ini siapa yang menjadi panutan Anda? Ibu pasti, keluarga pasti, dan yang utama adalah ya guru-guru saya yang sejak duduk di bangku SD, guru ngaji saya dan lain sebagainya. Punya peran yang sangat besar sekali ya dalam kehidupan Anda sampai karirnya ini sukses sebagai pengusaha ya. Oke, jadi kita bisa sharing-sharing juga nih ya kepada warga yang lainnya ya. Ini kan termasuknya bisa mengatasi juga nih sekarang yang meresahkan dari judi online, pinjol gitu kan ya. Jangan berdiam diri saja, kan bisa share informasi sebagai ya usaha-usaha kecilan, bisa begitu juga kan Mas Tukman? Iya. Ya mungkin banyak Mbak ya di sekitar rumah saya aja pribadi, bahwa yang tadi Mbak Nopi sampaikan bahwa pinjol, terus pinjaman ilegal itu menjadi problematika masyarakat hari ini. Dan ke depan mungkin nanti kita di DPRD juga harus turun langsung mencari solusinya. Bukan hanya kita di DPRD, mungkin pemerintah daerah juga, bahkan pemerintah desa dari kecamatan, polsek dan lain sebagainya bisa mencari solusinya. Karena setahu saya ada di desa di kabupaten di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah mampu mengatasi problem-problem seperti itu, Mbak. Wow, jadi kita bisa juga mengadopsinya tuh ya? Ya. Dengan program yang ada, mungkin seperti apa bantuannya ya? Kalau
saya pernah baca, pernah lihat bahwa desa tersebut bekerja sama dengan BUMDes, lantas turun langsung masyarakat yang terjerat dengan pinjaman ilegal tersebut, yang dengan kerjasama BUMDes, pemerintah desa, kecamatan, polsek, koramil, yang sehingga bisa turun langsung membantu dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Diberantas itu ya, warganya juga punya aktivitas yang positif ya, ataupun bisa bantu dari yang itu ya, koperasi, BUMDes itu ya, yang harus diaktifkan. Salah satunya kenapa juga saya tertarik di Komisi 2, salah satunya kan kita nanti membidangi UMKM, membidangi, dan dari situ mungkin kita nanti akan cari solusi agar masyarakat di Kabupaten Cirebon ini jangan sampai terjerat pinjol dan pinjaman ilegal, karena sudah banyak bahkan mereka bukan hanya terjerat tapi kehilangan rumahnya. Ini sebagai jaminan gitu ya? Iya, sebagai jaminan, dan mereka sampai rela menjual rumahnya untuk membayar pinjaman ilegal tersebut. Ya, Pak Dewan ya. Oke, jadi ini harus pengelolaannya ya, terus juga SDM-nya yang harus benar-benar dipersiapkan ya. Oke, karena banyak permasalahan warga juga ya, tidak hanya jalan rusak, sampah, banjir, itu juga sekarang jadi meresahkan karena memang didesak kebutuhan ya. Iya. Sekali lagi itu menjadi permasalahan kita bersama yang kayak tadi infrastruktur, ya pinjol, pinjaman ilegal, dan juga sampah. Mungkin itu menjadi permasalahan kita bersama, bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi masyarakat bersama yang ya harus bahu membahu, saling gotong royong, bahu membahu agar permasalahan sampah juga bisa teratasi. Dan tidak hanya di sini saja ya, di daerah lain pun kasus serupa sama ya. Hampir semua. Jadi PR selanjutnya ini kita tunggu ya, Bapak Dewan yang satu ini ya, sedulur netizen, untuk bisa membawa perubahan tidak hanya di Dapil 5 tapi di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon ya. Apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon, khususnya mungkin kepada warga di Dapil 5? Sebagai closing kita. Ya, untuk warga Kabupaten Cirebon, khususnya Dapil 5, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mempercayakan saya untuk menjadi wakil bapak-bapak, ibu-ibu semua warga Dapil 5 Kabupaten Cirebon, dan insya Allah ke depan dengan dipercayanya saya menjadi wakil bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mampu menjadi wakil yang terbaik untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan berbuat banyak untuk konstituen saya nanti. Istimewa. Jadi untuk SDC kali ini apa jare Bapak Lukman Hakim ya. Semoga amanah ya. Kita tunggu ya kinerja yang terbaik Anda untuk warga Kabupaten Cirebon. Amin. Terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan Bapak Lukman Hakim ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi di podcast Apa Jare berikutnya. Sampai jumpa.